Sulit bagi Pandemonium untuk melanjutkan perang setelah kematian Deimos ya. Dari Elysium yang juga merasakan sulit merusakan orang habis-habisan, keduanya memutuskan untuk mencapai kesepakatan. Itulah bagaimana Korea yang memiliki menara menjadi wilayah netral dan parti ketiga. Tapi fakta kalau iblis datang kemari sambil mengabaikan kesepakatan karena pembatasan melemah, mereka pasti mengejar menara itu sendiri, kata Mincul. Verde, aku punya perintah untukmu. Silahkan serahkan padaku, aku akan menyelesaikan tugas yang kau berikan dengan sempurna, kata si Verde. Dia terlalu antusias, kata Mincul. Baiklah, kau akan menjadi mata dan telingaku. Mata dan telinga Lord Ifrit, apa maksudnya itu? Si Verde dengan polosnya dengan tidak tahu. Dia akan curiga jika aku terlalu banyak bertanya. Meskipun dia tidak bisa mengkhianatiku, akan lebih efektif baginya untuk setia dengan tulus padaku, kata Mincul. Ya, selama kau melakukan misi Rosalin, aku ingin kau memberitahuku apa yang ingin dilakukan oleh mereka. Serahkan padaku Tuan, aku akan melakukan apapun yang bisa aku lakukan untuk rencana hebatmu. Baiklah, bisa diandalkan sekali dirimu ini Verde, kata si Mincul. Situasi Korea sekarang adalah kurang lebih seperti ini. Kedamaian dunia yang diinginkan tidak masuk akal. Sudah 2 minggu sejak aku datang ke tempat ini untuk naik level, setelah mempercayakan Verde untuk mencari tahu apa yang terjadi dan dilakukan para iblis. Sementara itu di dalam gate Park Pungdong, di dalam ini ada hutan besar dengan berbagai macam monster Forestal yang memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Lalu Mincul pun membasmi mereka. Sah. Lalu juga dengan tombak pula. Mereka hanyalah sekumpulan EXP bagiku, kata Mincul. Berpikir aku akan tumbuh begitu banyak hanya dengan 2 minggu insiden Gate Cheongdong. Ya, ini lumayan juga, kata Mincul. Mengulang bentuk tertentu akan menggunakan bela diri dalam pertarungan sebenarnya untuk menjadi mahir. Tapi karena aku suasananya mendapatkan pencerahan begitu baik saat aku menjadi Deimos, masalah terbesar dengan diriku saat ini adalah aku tidak punya fisik yang sangat kuat di tubuhku sebelumnya. Tubuhku saat ini perlu melalui pertarungan sebenarnya untuk mempelajari bentuk seni bela diri agar dapat melepaskan konsep-konsep itu, kata Mincul dalam hati. Aku bisa melepaskan kekuatan seni bela diriku dengan sepenuhnya. Lalu jika itu semua terjadi, maka namun saat itu terjadi malah ada troll yang berteriak, wah, berisik sekali kau ini. Teknik pedang Five Tiger Splitting sang, ya begitulah. Lalu si troll itu pun musnah begitu saja. Anda mendapatkan EXP 0,6%. Ini adalah energi pedang ya, kata Mincul sambil merasakan energi pedang. Sebelumnya aku tidak bisa menahan energi yang luar biasa sehingga keluar bocor, dan juga sebelumnya. Tapi sekarang aku bisa mengendalikan chaos energi sepenuhnya, menyuntikkan ke dalam pedang sekarang. Lumayan juga. Malam pun poek, terjadi sesuatu. Apa kau Hunter Jong Mincul? Seseorang berkata seperti itu. Siapa lo? Kata Mincul. Senang bertemu denganmu, aku ketua tim 3 Guild Hwarang Choi Yojin. Banyak guild yang ikut berpartisipasi dalam pembasmian gate ini. Ada Dragon Nile, Horizon, Mir, dan salah satunya adalah Guild Hwarang. Tapi sebagian besar dari mereka untuk memilih menangani dungeon pada beberapa bersaing. Di antara mereka tidak ada memiliki item yang lumayan dan tujuan membersihkan bos. Sementara itu karena Guild Hwarang, guild nomor 1 negara Hwarang di sini. Dan Hwarang menyesuaikan dengan kedudukan mereka. Peringkat 1 membuat mereka menjadi sendiri memenangkan gate. Dan mereka, apa kau mau bekerja sama denganku? Kami ingin membersihkan gate, kata si ketua. Kenapa tiba-tiba menawarkan kerjasama? Apa yang mereka rencanakan? Kata Mincul dalam hati. Itu karena gate berukuran besar ini tidak bisa dibersihkan untuk waktu yang sangat lama. Warga sipil jadi tidak tenang. Jadi, aku mengerti kau ingin melakukan pekerjaan yang bagus, kata Mincul. Tapi sebagai guild peringkat 1, bukankah kalian lebih baik membersihkannya sendiri? Tidak mungkin guild peringkat 1 tiba-tiba membantu orang lain. Dan salah satu dari 3 wakil ketua Hwarang Choi Yojin menjadi seorang yang melampaui Jung Hee. Dalam hal ini, aku akan mempertimbangkannya. Semua hunter yang bekerja keras untuk membersihkan gate lo, kau akan mendapat imbalan yang lumayan. Si Mincul pun langsung, apa, gimana? Maaf, aku punya alergi terhadap omong kosong.
Cih, anak muda, bertingkahlah sewajarnya. Kau tidak boleh tidak sopan seperti itu. Dan kau menerobos masuk ke penginapan orang lain sendiri. Apa kau bisa berpikir itu tidak wajar? Kata Mincul. Malam ini sempurna untuk berlatih seni Asian Klasikal, tapi sekarang hancur karena bajingan ini. Aku mengejeknya agar dia membocorkan tujuan sebenarnya, tapi ini tidak berhasil, kata si Mincul. Sudahlah, lupakan. Aku akan bicara pada aliansi tentang kerjasama di garis depan. Itu benar-benar terjadi. Lalu Mincul pun berkata, pada aliansi antar galaksi. Ya, si manajer berkata, kurasa mereka mencoba untuk mulai pertandingan balas dendam denganmu, Hunter sungguh. Apa kau benar-benar tidak tahu siapa dia? Ya, aku tidak tahu, kata si Mincul. Dia kandidat teratas dalam ujian Hunter terakhir. Dia bahkan bersaing melawanmu. Setelah ku ingat-ingat lagi, ya dia si selebriti itu ya. Tapi apa hubungannya denganku, kata Mincul. Peserta pelatihan mereka mengacaukan ujian, itulah kenapa jadi pertandingan balas dendam menjengkelkan. Guild Warang pasti mengatur untuk menaikkan martabat mereka. Kita harus menolaknya, kata Mincul. Itu semua hanya untuk memprovokasi kita, kata si manajer. Tunggu Hunter Mincul, tunggu apa yang kau lakukan, kata si manajer. Lawanmu sangat siap memanfaatkanmu untuk kepentingan mereka sendiri. Itulah kenapa kalau begitu aku akan pergi, kata Mincul. Aku akan tampil di panggung yang membuatku hebat, tapi jangan berpikir karakter utama di panggung itu adalah kalian, para pecundang, kata Mincul. Terima kasih atas kedatangannya Hunter Joel Mincul, kata yang lain. Mengamati metode bertarung guild kami dari belakang, karena kau tahu kami harus tetap aman, bukan? Baiklah, aku juga ingin memberitahu betul metode guild Warang. Mereka punya tank, melee, carry, magi, dan pendukung ya. Mereka lumayan komplit. Aku tidak terkejut. Senang melihat dirimu di sini. Seseorang berkata seperti itu kepada Mincul. Kita sudah bertemu sebelumnya. Rupanya itu adalah si selebritis. Aku tidak punya teman sepertimu. Siapa lu? Ayolah, gue ini Yusunggu. Tempat ketiga ya. Kata si Mincul. Ya, senang berburu denganmu kali ini. Kenapa begitu? Ya, aku lihat martabat dalam skillmu lumayan hebat. Kalau begitu serangan kerjasama ini, tentu saja menunggu kerjasama denganmu daripada boss raid ini. Aku akan menantikannya. Mereka pun pergi. Tahan! Tiba-tiba saja si Sungguh berkata seperti itu. Rupanya di sana ada pohon bermulut bermata. Tren ya, pohon tren sepertinya. Formasi C, serang. Tank ambil algo. Lalu tim B maju. Indomitable Blow, Sword Expression, Dang, Flame Beat, Pillar of Fire, Dar. Penyembuhan tren ini punya ketahanan sihir tinggi, kata Mincul sambil melihat. Hunter jarak dekat menyerang persembunyian dahulu dan kemudian mage menyerang saat dia muncul. Tapi para pemula dari Guild Warang mungkin sedikit kurang dibandingkan Hunter di garis depan. Tapi ini metode masih ya lumayan lah, kata Mincul. Kapan berakhirnya sih? Sangat membosankan, kata Mincul. Hei, apa Choyojin hanya menonton, kata Mincul dalam hati. Dan akhirnya mereka pun membersihkan para tren itu. Hunter Mincul, bagaimana menurutmu, kata si Sungho. Ya, kami mulai berburu loh. Kalian semua pemula bagi Guild Warang, aku akan mengharapkan lebih, kata Mincul. Namun tiba-tiba saja ada golem batu. Daya tembak tinggi, deteksi prioritas pengecualian. Tembak, tolong. Namun di sana tiba-tiba Mincul menyelamatkan gadis itu dan membelah si golem. Sang. Hei Nona, apa Anda baik-baik saja, kata Mincul. Terima kasih. Kontribusi rendah, jumlah telah dikurangi dari XP. Anda mendapatkan 0,3. Mungkin karena hunter yang lain telah menyerangnya lebih dulu, aku akan bahkan mendapatkan XP yang lebih sedikit dari biasanya, kata Mincul. Di gate ini seluruh gunung adalah area bos, kalian harus berhati-hati. Jangan sampai lengah. Baik ketua. Jadi dia punya alasan kenapa hanya menonton saja ya. Wakil ketua, akhirnya aku mengharapkan upaya yang keras dan kesalahan akhir darimu. Aku tidak yakin ada kesempatan untuk beraksi bagi Hunter Mincul. Dia memang benar, dia ikut raid bersama kita, jadi dia akan mendapatkan hadiah yang setara seperti yang diharapkan dari ketua. Kebaikanmu tidak tertandingi. Jadi mereka ingin mengabaikanku seperti itu ya, kata Mincul dalam hati. Aku sudah bilang padamu, aku punya alergi omong kosong saat terakhir kali. Kata si Mincul sambil tertawa dengan sombongnya. Cih, kata-katamu cukup kasar, Hunter. Kita akan satu tim di tim yang sama, kau tahu. Jika kau merencanakan ini sejak awal, aku lebih baik berburu sendirian, kata Mincul. Sendiri? Apa maksudmu? Ayolah tim penyeranganmu dan aku, mari kita lihat siapa yang membunuh bosnya lebih dahulu. Mari, apa kau mau bertaruh? Aku tidak bisa bilang akan melawan kalian semua, bahkan meski aku mau. Tapi
Coy Yojin, majulah sini. Leluconmu sedikit ekstrim, kata si Yojin. Apa kau berpikir bisa menang jika aku tidak bisa mengambil bagian? Tentu saja, aku akan menangani hanya dengan 20 lawan 1. Aku mengaturnya sambil menyesuaikan diri dengan kalian. Jadi sekarang kalian majulah ke sini. Aku mengaturnya. Bajingan ini, dia berani meremehkan kami, kata yang lain. Aku tidak punya kewajiban untuk mengikuti semua rencana kalian, kata si Minjul. Tua, bagaimana kalau kita terima saja tawarannya? Apa kau serius? Kau ingin terima taruhan omong kosong ini? Ya, bagaimanapun Hunter Zhou Minjie adalah kandidat terbaik dalam ujian Hunter. Dia pasti punya keyakinan pada sesuatu, bukan? Jika mengerti yang kumaksud, Ketua Choi. Bagaimana? Baiklah, tidak masalah, kata si ketua. Namun jika kau masuk ke dalam bahaya, aku akan maju. Ya, tidak perlu. Lagi pula aku ini kuat, kata si Mincho sambil menggunakan 1000 stepnya. Akulah yang akan menanganinya lebih dahulu. Dan dia pun menghilang pergi dari sana. Aku yakin bisa menjatuhkan bos lebih cepat, kata Mincho. Sekarang berpacu dengan waktu ya. Orang tidak mengejarku. Kenapa mereka tidak mengejarku? Sekarang aku pikir-pikir semua adalah sepatu bot dan perlengkapan tambahan. Jadi mereka tahu tentang bosnya ya. Bos diketahui memiliki seluruh gunung wilayahnya. Jika sumber informasi itu dari Hwarang, bisa jadi mereka sengaja menyembunyikan informasi. Aku tidak yakin apa bosnya kuat, tapi ya jika tidak segera ditemukan maka dungeon ini akan break. Tapi tiba-tiba saja muncul merasakan sesuatu, sebuah getaran. Terdah. Apa ini? Rupanya di belakangnya muncul seekor cacing raksasa dengan mulut penuh gigi yang sangat runcing. Dan dar, cacing itu menyerang Minjul. Cacing pasir. Apa-apaan ukuran ini, kata Minjul. Dia besar gunung, tapi yang paling mengganggu adalah berisik. Kia, kata si cacing sambil mengeluarkan sesuatu dalam tubuhnya. Jarum, apa dia memahamiku? Dasar cacing sialan, getaran tanah ini deteksi suara menemukan targetnya ya. Jadi kau menggunakan kakiku untuk menemukan wilayahku, kata si Minjul. Dia lumayan cepat. Minjul pun mencoba menghantamnya dengan tombaknya, tapi monster ini sulit ditangani. Lalu dia pun mengeluarkan regenerasinya. Monster ini pun juga punya regenerasi yang sangat cepat. Aku tidak bisa menghindari ini. Baiklah kalau begitu, aku akan menggunakan kampak. Minjul pun mengubah tombaknya menjadi sebuah kampak dan selah. Aku akan memukulnya dan membinasakannya, kata Minjul. Mereka pasti punya banyak persiapan untuk cacing pasir ini, tapi sayang sekali. Karena kelihatannya aku akan mengalahkan cacing besar ini lebih dahulu, kata Minjul sambil menggunakan aura emasnya. Slash, Minjul pun langsung meninjunya. Seni bela diri bukanlah satu-satunya yang kumiliki. Kau tahu cacing? Rasakan ini. Dar, sial, potongan dagingnya bersih sekali. Dan dang, slash, terdengar sesuatu. Ada getaran, gempa bumi. Apa Hunter itu membuat kesal cacing pasir sendirian? Si mage yang berpikir, apa yang terjadi? Lihat Hunter itu. Apa yang dia lakukan? Dia melakukannya luar biasa, kata si mage. Minjul pun hanya tersenyum sambil menebas-nebaskan kampaknya. Apa-apaan gerakan seperti itu? Memang seperti itu mungkin, kata Hunter yang lain. Dia melawan cacing pasir sendirian. Kupikir dia akan lari dan bersembunyi setelah melihat cacing itu. Namun, hei berhenti, kau tidak bisa seperti itu. Tapi Pak Ketua, jika seperti ini kita akan kalah taruhan. Kalkulasi kita salah hari ini. Tapi percayai potensiku dan Guil. Baiklah, aku mengerti Ketua. Lagi pula berpikir dia benar-benar mengalahkannya. Aku benar menganggapnya terlalu berbeda dari Yosungo berdasarkan statusnya. Pengambilan keputusan yang cepat dan ketajaman visual yang seolah memprediksi gerakan cacing pasir itu. Lihatlah dia, sambil melihat Minjul yang melompat ke sana ke sini dan mengayunkan kampaknya. Tekad untuk melalui tindakan yang besar berakhir dengan cedera besar dari kesalahan sekecil apapun. Cacing pasir ini tidak sulit ditangani bagi Yosungo juga, tapi jika dia menyesuaikan kemampuan fisik yang sama, bisakah dia menghindari semua serangan itu sendirian? Lalu, waktu pun berlalu, dan cacing itu pun akhirnya dikalahkan. Bukankah persiapan membutuhkan waktu yang terlalu lama? Kata si cacing, apa yang kalian lakukan sekarang? Kalian baru datang? Dan akhirnya begitulah ya. Itu gue Hwarang, rupanya. Mereka sudah keluar dari gate. Tim penyerang Hwarang mengalahkan gate. Kalau begitu selamat bersenang-senang dengan membersihkannya. Akan marah mereka berdua tidak bisa akur malam ini, kata Minjul. Hei, apa yang terjadi? Kata si manajer. Apa yang kau tanyakan? Tentu saja aku yang membersihkannya. Aku mengalahkan bosnya. Kau tahu, kau juga akan dapat
iklan dari ini juga loh, tapi ini akan ada banyak pekerjaan untukmu. Apa kau tidak bermasalah dengan itu? Ya, tidak masalah, kau benar-benar bekerja cabul dalam situasi seperti ini. Aku merasa bersalah setelah mendengar itu dari orang-orang sepertimu, kata si manajer. Kenapa? Apa karena aku pecandu berburu? Ya, kau ini pecandu berburu, kau tahu. Kau ini maniak dalam berburu. Oh, sudahlah. Oh ya, ada perlu yang ku beritahu padamu. Tidak perlu mencari gadget untuk saya saat ini. Kenapa? Apa kau kesal? Bukan karena aku kesal, tapi aku akan mencoba itu. Mencoba apa? Mencoba menara, kata si Michol. Ayolah Hunter John, apa kau benar-benar berpikir seperti itu? Bukan kalau leconmu itu terlalu berlebihan sekarang? Apa maksudmu? Gue serius. Orang yang ingin ku lawan di kehidupanku dulu sebagian besar dari mereka yang berasal dari menara. Percobaan di menara berdasarkan kata-kata mereka. Kau akan mendapatkan hadiah kapanpun kau mengalahkan percobaan, dan kau bisa mendapatkan mana yang kuat, item dan hadiah lainnya yang lain-lainnya begitu. Tentu saja kau tidak selalu jadi lebih kuat setelah memasuki menara. Akan kugunakan semua yang ku bisa, kata si Michol. Lalu, Hunter John, aku sudah menunggumu. Kudengar kau akan menaiki menara ya? Ya, aku akan menaiki menara, kata Michol. Hei, lihatlah, kau membutuhkan supply bukan? Jadi sebaiknya kau bersiap. Lihat ini, apa yang kupunya. Rekan kompeten yang harus berada di depan. Kantong dimensi 500 kilo. Level 1, kau pasti sudah mempersiapkan ini dengan baik. Aku manajer cabang loh, dan aku tidak kemarin dengan bermain poker. Begini aku ini kan ketua aliansi di manajer cabang. Dikurangi pembayaran yang akan kuterima, maka semuanya sudah berhenti membicarakan uang, kata Michol. Aku tidak bisa tidur nyenyak jika kau mengambil sesuatu dan mengambilnya. Hei, begitukah? Jika aku lengah, aku akan menjadi seperti ini. Investasi uang aliansi sebesar ini, dan Michol ya kurang lebih seperti ini. Itu karena aku tidak ingin kau punya hutang apapun, kata si ketua. Dan aku butuh satu bantuan lagi, kata Michol. Baiklah, silahkan, jangan sungkan untuk memintanya. Ahli konstruksi, aku ingin bangun tempat latihan. Bangun tempat latihan? Ya, lingkaran dengan besar mana aku mendapatkan efek dari gate di atasnya. Tapi karena aku tidak bisa selalu berlatih dalam gate, aku butuh lokasi yang kaya dengan mana untuk mengukir seni bela diriku, di mana aku bisa mengukir lingkaran sihir semi permanen, dan syarat yang benar-benar setiap kali ku latihkan akan mengaktifkan lingkaran sihir dan bisa meningkatkan kepadatan mana. Pertahanan yang bisa menghentikan yang menggangguku. Apa itu? Berapa yang harus kubutuhkan? Ya, kurang lebih mungkin sekitar 700 juta won lah. Berapa banyak yang bisa kau gunakan? Ya, daripada yang ku tahu 600 juta won lebih sedikit. Lanjutkan dengan itu lebih dahulu, tagih aku setelah kau mendapatkannya. Baiklah, jika tidak cukup aku bisa membantumu. Sudahlah, aku tidak mau menerima bantuan dari dwarf matre sepertimu, kata si Michol. Sambil mengambil kantongnya. Aku akan mengandalkanmu karena aku sudah selesai di sini, maka aku akan pergi, kata Michol. Hei tuan, ada yang ingin ku tanyakan. Apa itu, kata Michol. Untuk memasuki menara kau butuh undangan. Aku yakin kau harus menjadi manusia sepenuhnya, bukan? Itu benar. Bagaimana aku masuk nanti? Benar juga ya, kata si Michol. Si dwarf ini berpikir kalau aku adalah semacam klon dari tingkat makhluk tinggi, dan kecurigaannya beralasan, kata Michol. Aku penasaran tentang semua itu. Jadi kau berpikir aku ini bukan manusia? Dalam hati Michol berpikir seperti itu. Tentu saja banyak yang akan begitu penasaran dengan sesuatu itu. Kelihatannya benar-benar penasaran, jadi aku tidak perlu melakukan ini. Ya, itu bukan pertanyaan sulit. Sejujurnya jawabannya sederhana, karena kau adalah manusia murni. Apa maksudnya manusia murni? Apa benar kau manusia murni? Ayolah, tidak yang cukup hebat. Yang kau perlu lakukan hanyalah mati sekali. Apa maksudnya mati sekali? Si dwarf tidak mengerti. Ku bilang, kau cuma perlu mati sekali, maka kau akan menjadi manusia. Si dwarf sambil tidak mengerti. Aku akan memberitahunya setelah jumlah kepercayaan terakumulasi di antara kami. Baiklah, sementara itu sampai jumpa. Itu mungkin sedikit petunjuk tentang siapa diriku, bukan? Bagaimana dia menafsirkannya, ya terserah dialah. Namun di sana si ketua malah, kelihatannya kau belum cukup mempercayaiku, Michol. Kenapa begitu? Aku sangat sedih. Sementara itu, di suatu kafe yang adem asri, seseorang, wah lihat itu, mereka selebritis. Lihat ke sebelah sana, dia tampan sekali. Ya, dia lumayan familiar. Pria lainnya terlihat kering, tapi mungkin dia selebriti juga.
silent fill. Lalu Mingchul pun mengaktifkan silent fill atau penahan suara ya. Tipe sihir barrier menghalangi suara. Kau sangat pandai menggunakan mana di usiamu, kata si Mingchul. Terima kasih atas pujiannya. Jangan berlaku seperti itu, gue jijik, kata Mingchul. Oh ya, ngomong-ngomong, kau menjalankan guild kan? Ya, itu benar ketua. Namanya adalah Guild Demoni. Kau bisa membuatnya seperti itu hanya beberapa waktu sejak Verde mendirikan guild dan menyembunyikan kekuatannya dari Korea. Tapi berkat skill dan kepemimpinan luar biasanya, mereka bisa berkembang cepat dan dikenal sebagai guild baru yang sedang naik daun. Statusnya jauh lebih baik dibandingkan orang yang seusianya, dan itu juga dia cukup berbakat. Karena aku sudah mengambil bawahan, aku harus membuatnya berguna, kata Mingchul. Verde, apa kau mempercayaiku? Aku telah bersumpah setia atas jiwaku untuk melayanimu Tuan, kata si Verde. Kalau begitu, jangan bergerak. Hah? Jangan bergerak, apapun yang terjadi mulai sekarang jangan bergerak, kata Mingchul sambil mengeluarkan api merahnya. Dan dar, Verde pun kaget. Apa ini? Apa ini? Jangan terlalu terkejut, konsentrasi saja, kau akan mati jika teralihkan loh. Konsentrasikan manamu. Lalu pertarungan klan iblis menggunakan mana yang berbeda, jadi aku tidak bisa menggunakan dark atau menggunakan yang lainnya. Itulah kenapa aku tidak bisa mengajarinya sihir yang bisa membantunya menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tapi ini sesuatu yang bisa kulakukan, kata si Mingchul sambil memegang kepala si Verde. Mind Fashion Art sebenarnya lebih merupakan seni energi yang paling dekat dengan sihir tahu daripada seni bela diri. Memiliki efek perluas pola dan pikiran seorang dengan membagi pikiran seorang menjadi beberapa bagian. Sihir ini tentang menghitung formula tertentu, dan kurasa si Verde, jika aku berikan sihir ini, dia akan lumayan menguasainya, kata Mingchul. Ini berarti sesekali seseorang menguasai Mind Fashion Art, mereka tidak akan bisa mempercepat sirkulasi sihir dan mereka beberapa kali lipat, kata Mingchul. Si Verde pun merasakan sesuatu. Apa ini? Ya, apa yang terjadi? Ya, Lord Ifrit, kekuatan apa yang kau anugerahkan padaku, kata si Verde. Itu adalah Mind Fashion Art, itu berguna bagimu. Itu adalah sihir yang membagi pikiranmu dan membantu mengkualifikasi sihir dengan lebih cepat dan lebih efisien. Jika dia bisa melawan iblis yang di level yang mirip, maka dia akan menekan iblis itu dengan mudah. Aku tidak pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Mengetahui ini, kau memberi kekuatan sekuat ini padaku. Hahaha. Si Verde pun tertawa, si Mingchul tertawa. Lalu pengunjung yang lain, mereka gila. Kurasa ganteng saja tidak cukup, mereka terlalu gila. Aku tidak ingin melakukannya di tempat seperti ini, kata si Verde. Ya, tapi melegakan jika sesuatu terjadi. Jika contohnya saja ada yang menyentuh kita saat melakukan itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Ya, kau benar, jika terjadi sesuatu atau jika ada yang menyentuh kita, kita akan mengalami penyimpangan energi. Namun, ayolah, aku bisa mempercayai diriku sepenuhnya, kata si Mingchul.